Baik, kita lanjutkan materi kita. Bahasan kali ini adalah plat. Ada 3 tipe konstruksi plat yang umumnya ada di lapangan ya. Pertama yaitu plat yang ditumpu balok pada keempat sisinya. Kemudian ada plat tanpa balok atau yang disebut dengan flat plate atau flat slab. Kemudian ada waffle slab. Kalau kita lihat di sini, plat yang ditumpu balok pada keempat sisinya itu dapat kita lihat pada gambar ini ya. Jadi plat yang di tengah ini ditumpu balok pada keempat sisinya, gitu ya. Atau mungkin kita bisa lebih jelas pada gambar yang ini. Jadi plat ini ditumpu oleh balok pada keempat sisinya. Kemudian ada juga yang, nah ini kalau kita lihat dari bawah, gambarnya seperti ini. Atau juga bisa seperti ini ya. Jadi plat yang ini, plat yang bagian tengah ini ditumpu balok oleh keempat sisinya gitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan plat flat slip atau flat plate, plat tanpa balok, itu adalah ini gambarnya di sini. Nah, ini plat ini tanpa ada dukungan balok di sini. Bandingkan dengan yang ini. Ada balok begitu, platnya ditumpu oleh balok itu. Sementara kalau ini tidak ada baloknya. Jadi kolom langsung ada platnya. Atau gambar yang lain kita bisa lihat di sini. Jadi plat langsung ke balok langsung ke kolom tanpa balok. Ada pula yang menggunakan column head namanya. Nih. Atau menggunakan drop panel. Jadi platnya di sekitar kolom ini lebih tebal gitu ya. Atau gabungan dari column head dan drop panel seperti ini. Nah, itu plat tanpa balok. Nah, ini ya, column head dengan drop panelnya. Sedangkan ini adalah platnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah waffle slab. Waffle slab. Ah, ini juga ya, saya kembali dulu ke flat slab ini. Jadi plat langsung pada kolom. Nah, kemudian waffle slab ya seperti ini. Waffle slab. Baik. Nah, yang akan kita pelajari pada plat di materi ini adalah plat tipe yang A, plat yang ditumpu balok pada keempat sisinya. Jadi kalau kita lihat nih, ada kolom, dia menerima beban baloknya, sedangkan baloknya menerima beban plat. Kalau kita potong di sini, maka potongannya akan terlihat seperti ini. Jadi ini adalah baloknya, kemudian plat, dan ini balok yang lainnya. Dan ini kolom-kolomnya gitu ya. Pada plat tipe A, seperti di atas ini, ada 2 macam, yaitu plat 1 arah dan plat 2 arah. Menurut SKSNI tahun 1991 ya, yang berlaku juga sampai saat ini, syarat dari two-way slab plat 2 arah yaitu
jika LY dibagi LX-nya lebih kecil sama dengan 2, dengan LY bentang terbesar dibagi dengan bentang terkecil. Jadi LX itu selalu mengacu pada bentang terkecil gitu ya. Kalau kita gambarkan, maka bentang terbesar ini kita sebut dengan LY, dan bentang terkecil kita sebut dengan LX. Nah, LY dibagi LX apabila lebih kecil atau sama dengan 2, maka itu disebut dengan two-way slabs atau plat dua arah. Kemudian ada ketentuan two-way slab, penentuan tebal plat atau H agar lendutan tidak perlu dicek atau dikontrol ya. Bahwa yang disebut dengan tebal plat H itu rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan ln dalam kurung 0,8 tambah FY per 1500 tutup kurung dibagi dengan 36 tambah 5 beta dalam kurung alfa M dibagi 0,12 dalam kurung 1 plus 1 per beta tutup kurung. Tetapi tidak boleh kurang dari H sama dengan ln buka kurung 0,8 tambah FY per 1500 tutup kurung dibagi 36 ditambah 9 beta, dan tidak perlu lebih dari H sama dengan ln 0,8 tambah FY per 1500 tutup kurung per 36. Kalau ini disebut dengan H minimal, kalau ini disebut dengan H maksimal. Dalam segala hal, tebal minimum plat tidak boleh kurang dari harga berikut. Untuk alfa M lebih kecil dari 2, maka tebal plat minimal adalah 120 mm atau 12 cm. Untuk alfa M lebih besar sama dengan 2, tebal minimum plat adalah 90 mm atau 9 cm. Nah, kita lihat parameter-parameter pada rumus tadi adalah ln itu adalah bentang bersih terbesar antara LX dan LY yang harus kita masukkan dalam satuan milimeter. Kemudian FY seperti biasa adalah tegangan leleh baja, satuannya harus dalam MPa. Kemudian H adalah tebal plat dalam milimeter. Kemudian beta yaitu ln bentang bersih dalam arah Y dibagi dengan ln bentang bersih dalam arah X. Kemudian alfa M itu adalah alfa rata-rata. M itu min ya, alfa rata-rata. Kemudian alfa sendiri adalah modulus elastisitas beton konkret pada beam dikalikan momen inersia beamnya dibagi dengan modulus elastisitas beton dari slab yang dikalikan dengan modulus elastisitas momen inersia slabs. Ini ada keterangannya ya. ECB, concrete beam gitu ya, maksudnya adalah modulus elastisitas balok yang terbuat dari beton ya. Kemudian ECS itu platnya. Kemudian IB adalah inersia balok. Dalam hal ini adalah balok T. Kemudian inersia plat ya 1/12 kali T pangkat 3 kali BS atau lebar slabs. Nah, ini apa yang dimaksud dengan BS
Kalau kita kemarin pada balok T akan mengenal B efektif, ya, nanti akan kita pakai lagi BS atau BE ini ya, lebar efektif dari balok T. Nah, penjelasan parameter-parameter ini dapat dilihat pada gambar ini. Yang dimaksud dengan alfa itu masing-masing dari perbandingan antara balok dengan platnya gitu ya. Ada alfa 1 maksudnya perbandingan antara balok 1 ini dengan platnya. Nanti ada alfa 2 balok 2 dengan platnya dan seterusnya. Dimana tadi alfa masing-masing atau alfa ini adalah modulus elastisitas kalikan momen inersia baloknya dibagi dengan modulus elastisitas kali momen inersia plat. Nah, kemudian masing-masing hasilnya itu kita akan rata-rata ya dijumlah dibagi 4, itulah yang disebut dengan alfa M atau alfa rata-rata. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menentukan tebal plat. Kemudian bagaimana menentukan gaya dalam plat? Kita akan menggunakan tabel PPI 71 ya. Jadi tabel PPI 71, tabel 13.3 dapat digunakan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam pada plat 2 arah untuk berbagai kondisi tumpuan. Tabel tersebut menunjukkan besarnya momen lentur yang bekerja pada jalur selebar 1 meter, masing-masing pada arah X dan arah Y. Nanti akan saya tunjukkan tabelnya ya. Kemudian nanti di tabel itu ada parameter yang disebut dengan MLX. Itu adalah momen lapangan maksimum per meter lebar di arah X. L ini lapangan, maksudnya nanti di tengah ya. Kemudian ada MLY, yaitu momen lapangan maksimum per meter lebar arah Y. Ada lagi MTX, momen tumpuan maksimum per meter lebar di arah X, dan MTY untuk tumpuan arah Y. Kalau kita lihat pada sketsa gambar di sini ada suatu plat gitu ya, maka yang disebut lapangan ya, ini saya ulangi, ini plat, kemudian misalkan arah X-nya ke sana, arah Y-nya ke sini gitu ya. Ya kita bisa aja ya, biasanya arah X. Nah, ini kita umpamakan arah X ke sana, arah Y ke sana, karena LX itu adalah menggunakan mengacu pada bentang yang lebih pendek, sedangkan LY adalah bentang yang lebih panjang gitu ya. Maka kita lihat di sini yang disebut dengan momen lapangan arah Y, itu momen itu disimbolkan dengan 2 tanda panah begini. MLY itu di tengah ini ya, arah Y. Kemudian yang arah X ya ini momen yang di tengah. Sedangkan tumpuan ya di sini karena ini arah X, MTX tumpuan yang 1, yang lainnya di sini. Kemudian arah Y, arah yang panjang, MTY di sebelah kiri di sini, yang di sebelah kanannya di tumpuan ini. Begitu.